Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Litama. Salam hormat, sehat selalu buat kalian semuanya. Di perjumpaan kali ini saya akan menjawab ada beberapa pertanyaan. Untuk tanda di depan setir itu fungsinya buat apa? Jadi supaya tidak penasaran lagi, saya sekarang jelaskan. Pulpen yang ada di depan setir itu untuk tanda sisi kiri mobil. Jadi untuk mengasah feeling sisi kiri mobil. Dan sekarang saya akan bahas keduanya, yaitu sisi kiri, sisi kanan mobil. Yang kemarin itu video yang minggu lalu sudah saya bikin video untuk feeling dimensi mobil. Saya menggunakan lingkaran setir atau genggaman tangan. Dan sekarang ada teknik lain, yaitu kita hanya tinggal memindah posisi tangan kiri dan tangan kanan. Yang kemarin posisi tangan kiri dan tangan kanan itu dimensi mobil, yang posisi kiri adalah sisi kiri mobil, posisi tangan kanan sisi kanan mobil. Yang kita pantau dari sudut pandang yang membawa mobil, lebar mobil hanya selebar tangan kita. Dan di jalan raya nanti saat mengemudi, kita hanya tujuannya mengarahkan tangan kita supaya tidak nyentuh ke kiri dan tidak nyentuh ke kanan. Oke, saya lanjut. Saya sudah persiapkan dua pulpen. Pulpen ini tujuannya untuk mengganti tangan kiri dan tangan kanan. Tangan kanan saya taruh posisinya lurus ke depan dari pegangan tangan. Kira-kira di sini. Dan tangan kiri kira-kira di sini. Ini bisa memakai tisu, memakai sedotan atau apalah itu, yang jelas ada tanda. Oke, kira-kira seperti itu. Dan seperti yang kita lihat dari mata kamera, pulpen ini pas berada di pinggiran aspal atau di kanan mobil. Dan kalau dilihat di spion, fresh sekali dia, mepet fresh body. Jadi pastikan saja untuk amannya nanti kalau pakai teknik ini belum terhitung spion. Dan ini jaraknya paling dekat itu 5 meteran. Kalau sudah 5 meteran jangan sampai fresh pulpen ini, pulpen kiri dan pulpen kanan, sisi kiri dan sisi kanan. Jadi pastikan 5 meter sudah tidak merubahnya. Hanya tinggal kita kondisikan mengimbangi mobilnya di jalan supaya berjalan lurus sesuai jarak yang dari awal, dari sebelum 5 meter. Kalau setelah menginjak 5 meter itu jangan dirubah lagi. Kalau dirubah itu sama halnya juga memempetin atau bikin sisi kiri atau sisi kanan mobil kena. Oke, ini sisi kanan sudah disetel ya, sudah pas, fresh, sesuai yang kita lihat di spion. Dan sekarang tinggal saya pindah mobilnya supaya bisa nyetel atau memastikan sisi kiri fresh juga. Oke, saya pergerakan mundur.
fresh. Dan sesuai yang dilihat di spion, bodi mobil kiri juga mepet, artinya fresh body. Dan untuk feeling ya, caranya untuk cari feeling itu banyak sekali caranya. Yang salah satunya ya ini, yang saya pikir ini benar-benar akurat, tapi ini hanya untuk di awal. Kalau sudah kita berusaha, kalau sudah dapat feelingnya, kita berusaha supaya mobil tidak ada pulpen yang beginian ya. Pastikan ini ukurannya sama saat kita pakai lingkaran setir atau tangan. Kalau sudah dapat pakai pulpen, pakai tangan. Dan nanti juga bisa pakai lutut kiri kanan, lutut kita kiri kanan. Itu sama ukurannya dengan patokan kita di pulpen. Yang mana saja bisa dipahami itu digunakan, dan berusaha mencoba dan mencoba sesering mungkin supaya mobil bisa menyatu sama diri kita. Dan kalau sudah bisa menyatu, nanti kita benar-benar pakai feeling. Oke, sekarang saya lanjut untuk kita praktekkan atau pembuktian supaya tidak ada keraguan lagi buat teman-teman atau saudara-saudara sekalian, supaya lebih meyakini teknik ini. Seperti biasa, untuk gerakin mobil itu rem kaki ditahan, rem tangan turun, tekan kopling full, masukkan gigi 1. Setelah itu tinggal kita standby-kan kaki, buka kopling pelan-pelan sampai ada titik gerak. Tunggu 2-3 meteran, buka pelan, habisin kopling, baru sentuh gas stabil. Oke, mumpung suasananya jalan sepi, saya sekarang mencoba membuktikan untuk sisi kanan mobil. Saya akan berusaha pepetin itu pulpen. Ya, pulpen sudah mepet. Oke, jadi hasilnya masih ada space sedikit. Oke, itu dia di spion. Tinggal kita kondisikan nanti kalau kita berpapasan di jalan yang sempit, jadi kita harus bisa fresh. Dan kemampuan ini hanya digunakan di jalan-jalan yang kecil atau sempit, kayak di gang seperti itu. Kalau di jalan luas ya kita tidak perlu pakai cara ini. Sekedar tahu saja supaya saat diperlukan bisa kita gunakan. Kalau sudah tidak diperlukan ya tidak usah digunakan. Pantau di kanan aman, langsung jalan. Saya berusaha ke jalur kanan, cuman di belakang ada, kondisikan tetap di jalur kiri dulu. Kalau sudah aman di belakang, sen kanan. Untuk putar balik, pastikan di kanan mobil minimal 1 meteran. Kalau lebih dari 1 meter
itu lebih baik, jadi kita lebih aman untuk putar balik. Yang terpenting untuk putar balik, kapan kita memutar setir, batas jalan sejajar sama moncong mobil. Kalau jalan sempit bisa kita memutar setir, tapi sekarang tunggu setengah bodi mobil mentokin setir. Aman, tinggal jalan terus, kembali perlahan, mobil lurus, setir lurus. Dan tanda ini juga bisa kita gunakan untuk meluruskan mobil kita dengan mobil di depan kita. Tinggal kondisikan pulpen sisi kiri, pulpen sisi kanan berada di sisi mobil ya. Kalau sudah mendekat dia akan beda posisinya. Kalau sudah dekat, posisikan diri kita di driver mobil yang di depan kita, karena kalau sudah dekat jaraknya itu sudah berbeda. Banyak kegunaan untuk pulpen ini atau tanda ini. Contohnya untuk menghindari lubang juga bisa. Tinggal kita posisikan pinggiran lubang itu. Kalau lubang kanan, posisikan di posisi pulpen kanan. Kalau lubang kiri, posisikan di posisi tanda yang di kiri kita. Seperti yang teman-teman lihat, kalau sudah dekat posisinya beda. Ini hanya berlaku saat dari jauh. Kalau sudah dekat dia akan miring. Kalau sudah mendekat, kita posisikan diri kita dengan driver yang di depan. Kalau ingin mobilnya tetap lurus. Kalau mengikuti pulpen ini posisinya ya, jadi mobilnya melenceng. Oke, di lampu kita ke kiri. Dan untuk belokan yang nekuk seperti ini tidak bisa digunakan. Bisa digunakan pada saat belokan yang landai. Bisa digunakan ini. Ada belokan yang landai supaya bisa saya nyontohin. Di depan saya akan ke kiri. Oke, yang seperti ini bisa kita gunakan. Jadi posisikan saja pulpen mendekat sama pinggiran kiri jalan. Aman di kanan, tinggal belok. Yang penting pulpen itu tidak jauh. Kalau sudah jauh berarti mobilnya sudah ikut menjauh. Itu saja tandanya. Di depan saya akan belok ke kanan. Pastikan aman di depan. Usahakan tetap di jalur. Dan ikutin mobil yang di depan kita. Setelah mau nyampe di jalan utama, pantau di kanan. Kalau ada salah masuk, pantau di kiri. Aman, maju pelan-pelan. Oke, di depan ini saya akan belok ke kanan masuk gang. Aman di depan, tinggal putar setir.
tetap dikondisikan pulpen ini. Kalau emang gangnya agak gede, posisikan di tengah-tengah, dan jangan panik, tenang dan tenang, usahakan bisa mengendalikan mobilnya. Kalau sampai kita tidak tenang, kita akan salah tindakan dan akan membahayakan diri kita, itu yang utama. Pada motor, oke, motornya dia minggir, kita jalan pelan-pelan dan tetap kondisikan posisi mobil. Ya, ini agak gede jalannya ya. Untuk pergerakan mobil, kalau kita masuk gang seperti ini, usahakan pelan, stabil, karena memang jalannya kecil. Karena ada motor, kita rem. Setelah aman motor yang dari depan, baru kita jalan. Oke, yang depan kita juga jalan, jadi lebih aman. Dan di depan saya akan belok ke kanan. Pastikan saat belok kita posisi lurus, karena ada mobil, jadi caranya berbeda. Jadi dari sini sudah muter setir supaya tidak kena pantat mobil. Oke. Biasakan kita klakson pada saat di belokan jalan yang susah kita pantau atau blind spot, supaya orang lain tahu keberadaan kita. Tapi klaksonnya sopan, tidak nempel. Sering-sering saja untuk klakson saat kita merasa susah untuk dipantau oleh orang lain, atau diri kita susah memantau orang lain, jadi kita klakson supaya lebih aman. Intinya kita tetap hati-hati dan waspada. Kayak ini juga kita klakson. Yang terpenting terkendali mobilnya. Oke, di depan ini juga gangnya kecil. Kita kasih ruang gerak, aman, baru kita jalan. Diusahakan tetap pulpen kiri dan kanan itu sama jaraknya ke tembok, maka kita akan aman. Lewat spion, mulai muter setir sedikit demi sedikit ke kanan. Oke, aman, di kiri aman, lanjut jalan. Oke, sekian video kali ini. Semoga yang request bisa memahami dan mempraktekkan nanti di rumah. Jadi bagi yang belum like, subscribe, mohon bantuannya untuk like, subscribe, dan pencet tanda lonceng supaya selalu tahu video-video terbaru dari channel YouTube Litama.